Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sebelumnya kami mohon maaf kepada Ibu karena telah mengganggu waktu Ibu, dan juga kami juga berterima kasih atas waktu dan kesempatan yang Ibu berikan kepada kami dan juga teman-teman CGMP yang lainnya, bahwa kami akan mewawancarai Ibu dalam rangka memenuhi tugas kami di CGMP Angkatan 6. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral yang terjadi di sekolah Ibu? Ketika ada masalah, memang kita mencoba menganalisa ini kategorinya apakah memang dua hal yang sama-sama benar, atau ada satu sisi yang benar, ada satu sisi yang salah. Maka di situ kita lakukan pengkajian mendalam. Kasusnya sama-sama benar dan mengandung nilai-nilai kebajikan yang sama. Nah, bagaimana nantinya Ibu menyikapi hal tersebut? Pengalaman selama ini, ketika ada dua hal yang sama-sama benar dan kita harus putuskan salah satu. Jadi kalau saya cenderung memutuskannya itu kita perlu kaji dulu dari beberapa segi. Yang pertama, mana yang lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Ini tepat ya, sesuai dengan aturan, itulah yang kita. Karena memang mengambil keputusan itu akan dijalani seumur hidup. Apa saja langkah-langkah yang pernah Buri lakukan untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut? Awal berada di sini itu kita lakukan analisis SWOT ya. Jadi kita sudah tahu kondisi seperti apa kondisi sekolah secara umum. Tahunya kondisi itu kita jadi paham, analisa permasalahan yang terjadi. Kita hubungkan dengan hasil analisa kita sebelumnya. Mbak ini, apakah selama ini hal-hal yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang ada muatan dilema etika? Pertama, ada keputusan yang memang harus dikomunikasikan. Ya, kita putuskan dalam rapat. Yang memang kepala sekolah harus memutuskan sendiri terhadap permasalahan dihadapi, misal yang harus cepat ambil keputusan. Hal-hal apa saja selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu hadapi? Dengan guru. Ya, ini yang benar. Nanti internal kita di dalam juga. Karena kita tahu guru kita ini ada kebutuhannya yang harus dipenuhi, sedangkan ini ada aturan. Keduanya harus kita seimbangkan. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika yang Ibu hadapi? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Itu bagaimana prosedur Ibu dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika yang Ibu hadapi di sekolah ini? Kita mengadakan pertemuan sekali seminggu, kesempatan secara bersama seluruh guru, seluruh komponen sekolah untuk membicarakan kalau ada sesuatu yang terjadi, kita bicarakan saat itu. Ada kasus-kasus misalnya khusus, kita lihat kasusnya itu seperti apa. Kalau seandainya memang harus kasusnya itu secepatnya, mungkin bisa diselesaikan langsung di tempat. Kasusnya itu perlu pengkajian mendalam, kita biasanya sekurang-kurangnya diskusi dengan unsur pimpinan sama di sekolah, wakil. Faktor-faktor yang bisa mempermudah dan itu kasusnya berupa dilema etika. Untuk panutan pertama dalam memimpin tentu Rasulullah ya. Kita beliau yang sangat tepat kita jadikan panutan karena kepemimpinannya luar biasa. Karena saya di bagian terakhir penutup, jadi yang akan saya tanyakan kepada Ibu, dari semua hal yang sudah Ibu paparkan dari tadi, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Yang pertama itu adalah meyakini ya sebenarnya bahwa
memimpin itu adalah sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Namun pertanggungjawaban terberat itu adalah memimpin itu adalah sebuah seni Atau pembelajaran mungkin yang bisa kami ambil dari CDP, bisa Ibu bagi kepada kami. kita harus tahu ya, kita harus kenal karakteristik masing-masing guru itu seperti apa. Mungkin segitu wawancara kami dari semua CGP. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kami ambil juga pembelajaran, karena nantinya ke depan kami adalah pemimpin-pemimpin pembelajaran di masa depan. Amin. Sukses selalu untuk semua CGP Kota Sulu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama saya mohon maaf Bu, ini kami dari TGP Angkatan 6 Kota Solo. Ini mengganggu waktu Ibu sedikit gitu. Dimana kami SMK 2, Ibu. Saya anak Irina dari SMP 4. Saya Nina Rubina dari SMP 4. Dan Zulfa Sari Dewi dari SMP 4. Sekolah ini yang merasa sulit Ibu memberikan sebuah kebijakan. Oh gitu. Alhamdulillah Bapak Ibu gurunya termasuk orang tuanya, komite gitu kan, kerjasama dan kolaborasinya bagus. Jadi ada kasus yang sama-sama benar dan kebijakannya sama. Iya. Ya, berarti kita sudah kita tentukan dulu nilai-nilai moral itu yang akan disebut kan. Kemudian kita bawakan ke diri kita. Kita identifikasi gitu kan, nilai misalnya ada terjadi satu kasus di sekolah ini. Nah, langkah pertama yang kita harus lakukan adalah kita identifikasi dulu apakah kasus ini nanti perginya nilai-nilai yang ada di dalam kasus itu apakah ke nilai etika, dilema etika. Nah, setelah kita tahu nilai yang ada di dalam kasus tersebut, kan sudah tahu kita kita tahu, dan itu mungkin butuh waktu untuk menguji permasalahannya, mengetahui gitu kan. Nah, setelah kita tahu, mungkin disitulah kita baru bisa mengeksekusi gitu kan. Oh, ternyata keputusan ini tempatnya seperti ini gitu kan. Terkait dari apa yang Ibu sampaikan tadi, kami tadi sudah mendengar Ibu sudah mengidentifikasi kasus, kemudian ada langkah-langkahnya, kemudian tadi Ibu juga sudah menjawab apa tantangan Ibu dalam mengambil keputusan. Kemudian yang akan saya tanyakan adalah hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Kasus dilema etika ya. Apa yang efektif? Pertama mungkin karena ini dilema gitu. Memang yang ditanya hati nurani gitu ya, hati nurani. Karena dia sama-sama benar kan, sama-sama benar. Jadi mungkin apa kata hati kita gitu kan, ini sebaiknya seperti ini gitu. Kan memang ada baiknya kita ikuti kata hati kita. Karena kata hati kita itu bicara biasanya berdasarkan pengalaman gitu kan, atau apa yang rasa empati yang ada dari kita. Mungkin apa yang dirasakan orang lain kita merasakan seolah-olah kita di posisi itu gitu kan, seandainya kita gitu yang berada di situ. Kemudian yang kedua mungkin masukan dari teman-teman gitu kan, masukan dari teman-teman gitu, atau pengalaman dari teman-teman juga. Ini sudah terangkum dari tadi saya lihat dan Ibu. Mungkin yang terakhir dari semua hal yang sudah Ibu jabarkan tadi, apa pembelajaran yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan di rumah? Setiap keputusan yang kita ambil sebagai pimpinan memang keputusan yang benar itu menurut kita belum tentu benar menurut orang lain pasti kan ya. Jadi yang perlu kita perhatikan yang kita lakukan adalah pertama, kalau ada misalnya permasalahan atau dalam mengambil keputusan, yang perlu kita lakukan itu adalah kita tetapkan dulu tujuan atau sasaran dari keputusan yang kita ambil. Kan, apa sih yang kita tuju, apa sih yang kita inginkan gitu kan. Kemudian yang kedua kita tentukan juga siapa orang-orang yang terlibat dalam keputusan yang kita ambil tersebut. Saya kira kita cari juga informasi-informasi yang relevan gitu kan sebelum kita mengambil keputusan. Kemudian artinya apa, kita mencoba mengkonfirmasi dan mengklarifikasi gitu kan sebelum kita mengambil keputusan. Agar apa keputusan yang kita ambil itu memang benar tepat gitu, tepat gitu kan, tidak ada yang merugikan salah satu pihak gitu kan. Jadi kemudian harus dimusyawarahkan dengan teman-teman, dengan guru-guru,
Kalau bisa komite bisa, alhamdulillah. Kalau perlu juga karakter juga dilibatkan. Kemudian nanti di situ kita cari alternatif solusi gitu kan. Alternatif solusi itu kita kembangkan karena dengan banyak sumber itu akan banyak ide-ide kreatif dari beliau gitu kan. Nah, setelah kita temukan solusi, ya insya Allah kita bisa mengeksekusi mengambil keputusan. Yakinlah kalau udah bersama keputusan yang diambil itu insya Allah. Ya, kami ucapkan terima kasih Bu atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf kalau ada janggal. Sama-sama Bapak Ibu, saya pribadi mohon maaf juga nanti kalau ada jawaban